Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yudika Wirautama, NPM 2207117101. Perkenalkan, nama saya Paulus Arjuna Dharma Putra dengan nomor NPM 2207 11 698. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang game apa yang kami berdua buat dan mengapa kami mengubah game yang pertama. Jadi untuk teman-teman ketahui, game pertama kami bernama Smart Dice. Itu sama-sama menggunakan dadu, tetapi di game yang lama tersebut merupakan game yang gagal. Karena game tersebut menggunakan matematika, jadi kesannya tidak ada tantangan. Jadi kesannya lebih kuno game tersebut dan tidak ada daya tariknya. Makanya kami mengubah game ini menjadi game Truth, Dare, and Dice. Memang terkesan namanya agak tidak ada daya tarik, tapi mari kita cari tahu teman-teman. Nah, sesuai dengan nama, Truth, Dare, and Dice. Di sini kami menggunakan kelompok target untuk semua usia, bisa dari kalangan anak-anak, bisa remaja, bisa orang dewasa, kalau memang bisa orang tua juga bisa. Untuk jumlah, kami minimalkan 2-10 orang pemain, itu tergantung dengan kesepakatan bersama, tapi akan lebih baiknya banyak, karena ini merupakan game yang seru, karena rame, serunya dimainkan bersama-sama. Untuk masalah, mengapa ada masalah dalam game, dadu adalah game yang kurang banyak diminati dan kurang adanya daya tarik, sehingga dadu tersebut tidak ada pemainnya. Untuk jadi penyebab, dadu adalah game yang monoton, game yang berulang-ulang, sehingga tidak ada tantangan untuk game selanjutnya. Jadi dia tetap menggunakan dadu tersebut, misalnya dia menang, dia akan kembali lagi, menang kembali, menang kembali. Jadi kesan untuk tertantangnya itu nggak ada, teman-teman. Untuk akibatnya itu berkurangnya orang yang bermain dadu. Dikarenakan game tersebut monoton, jadi orang yang bermain itu kan lebih garing, anggapannya kalau udah selesai masa dia mengulang lagi, selesai mengulang lagi. Dan menurut kami di sini ada tujuan game. Tujuan game kami adalah meningkatkan kebersamaan antara teman sehingga menjadi lebih solid. Karena game ini kan bukan game yang individualis, jadi harus game yang dimainkan secara bersama-sama. Jadi apa yang seru sih teman-teman dari game ini? Game ini adalah game yang membuat pemain menjadi dakdikduk. Maksudnya dakdikduk di sini teman-teman, berarti kalau seandainya kita bermain mendapatkan tantangan, karena kan di sini kan tantangan truth and dare. Berarti kalau dia mendapatkan tantangan untuk kejujuran, di sini dia akan merasa tertantang. Karena di dalam list dalam game kami nanti akan masukkan game tantangan-tantangan yang cukup menantang. Lanjut. Nah, caranya dari game ini, jadi di game ini kami menggunakan list hukuman. Ada yang truth dan ada yang dare. Nah, di list hukuman kami berisikan 20 hukuman, dan diantaranya 20 hukuman dari truth dan 20 hukuman dari dare. Jadi misalnya contohnya nih, hukumannya tadi di sini kami masukkan angka-angka, contoh misal dapat angka 0. Nah, 0 di sini berarti dapat song gitu. Kalau dapat song berarti dari teman-teman yang lain yang bermain itu bisa ngasih hukuman sendiri gitu. Tapi kalau selain dari yang angka song tadi udah kita buat sendiri untuk list hukuman. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan 2 dadu, yang dimana dadu yang pertama menggunakan 4 sisi yang berisikan truth or dare. Jadi dadunya itu ada 4 sisi, yang atas truth bawah dare, yang atas truth bawah truth, yang kanan dare kirinya juga dare. Jadi gitu kayak 4 gitu ya. Jadi atas bawah sama, kanan kiri sama gitu. Oke, jadi lanjut. Nah, terus kita juga menggunakan yang kedua, dadu kita menggunakan dadu yang 20 sisi untuk menentukan hukuman yang kita terima sesuai dengan list yang ada. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu kayak apa sih dadu 20 sisi itu, nanti kita ada contoh gambarnya di slide yang selanjutnya. Oke. Yang terakhir di sini kita menggunakan spinner wheel yang menyesuaikan banyak orang. Nah, di sini mengapa kita pakai spinner wheel bukan yang lain gitu? Karena kalau misal kita bisa pakai kartu nih ya, itu kan masih bisa kayak apa namanya? Kayak masih bisa urik gitu. Bisa misal diintip terus kayak ngerjain temennya gitu kan,
nggak fair gitu. Tapi kalau spinner wheel kan fair kan, cuma diputer bener-bener nggak bisa ditebak lah bakal dapat ke siapa. Jadi gitu. Oke. Ya teman-teman, dilanjut. Nah, itu teman-teman dari di sini seperti yang aku bilang tadi, jadi di sini sudah ada contoh dari dadu 20 sisi yang berisikan angka semua. Jadi kayak gini ya bentuknya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Oke, dan yang di kanan ini ada contoh spinner wheel yang kita gunakan dengan, kita kasih juga dengan warna-warna sesuai dengan berapa yang bermain. Oke. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara bermain game kami ini. Kalau teman-teman nggak ngerti, di sini saya akan jelaskan. Oke, yang pertama, kita menentukan berapa banyak orang yang akan bermain. Kita menentukan berapa banyak ini, ya memang tadi dituliskan 2-10 orang. Tapi, lebih baiknya kalau teman-teman bermain banyak orang. Karena ini merupakan game yang lebih seru kalau dimainkan banyak orang. Kalau seandainya 2, memang bisa, cuma rasa tertantang itu kan hanya sebatas untuk 2 orang tersebut. Jadi tidak ada seru-serunya gitu. Nah, kalau sudah kita menentukan berapa banyak orang, kita masukkan nama-nama tersebut ke dalam spinner wheel. Ini contohnya seperti di kanan. Jadi spinner wheel yang kami gunakan nanti spinner wheel yang kecil, tapi menggunakan banyak orang. Jadi bisa dicabut teman-teman. Misalnya pemainnya cuma 5, kita masukkan spinner wheel cuma 5 gitu. 5 dalam bentuk bulat itu cuma ada 5. Ntar diputar. Bisa kalau misalnya 10, bisa kita masukkan 10, berarti ntar kita putar gitu. Karena anggapannya menggunakan spinner wheel ini lebih fair ya. Tidak ada yang dicurangi gitu teman-teman. Setelah nama pemain muncul di spinner wheel, nah berarti pemain tersebut akan bermain. Dia yang pertama menggunakan dadu 4 sisi tadi, seperti dijelaskan oleh teman saya. Dadu 4 sisi tersebut tadi kan ada turut der gitu. Pada saat dia memutar dadu tersebut keluar, misalnya keluar turut, berarti dia mendapatkan permainan turut. Nah, setelah dia menggunakan dadu 4 sisi, dia menggunakan dadu 20 sisi seperti yang di kiri ini. Dadu 20 sisi ini merupakan dadu yang menentukan untuk list hukuman. List hukuman ini berarti sesuai dengan apa yang dia dapat. Misalnya dia dapat di turut, berarti dia menggunakan list hukuman yang turut. Jadi kan tadi ada 20 hukuman. Maksud dari 20 hukuman tadi kan ada 20 hukuman yang khusus untuk turut, ada 20 hukuman untuk dare gitu teman-teman. Misalnya dia dapat di turut, oke lanjut, misalnya dia dapat turut, ada menggunakan list hukuman. Jadi kalau misalnya dia dapat di turut, dadu dikocok, dadu 20 sisi dikocok, misalnya keluar, nah berarti muncul angka 1-20 kan, misalnya dia dapat angka 5, berarti dia melaksanakan hukuman sesuai dengan angka tersebut. Jadi di list hukuman ini juga teman-teman kami masukkan tadi kan seperti yang dijelaskan teman saya, itu ada angka zong. Nah, maksudnya itu tadi angka zong ini merupakan angka yang hukumannya harus ditentukan oleh teman-teman. Itu kami acak, misalnya dalam 20 list itu, di 20 list truth itu ada 5 angka zong. Berarti misalnya pemain tersebut mendapatkan angka 5, berarti angka zong, nah itu hukumannya harus didapatkan oleh teman-teman tersebut, teman-teman yang lain gitu, dari teman-teman yang lain. Itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan kalau seandainya game telah selesai, itu yang pemain yang tadi telah bermain bisa bermain kembali. Itu tergantung kesepakatan dari yang bermain. Kita lanjut. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.